taqra'ahu 'alan nasi 'ala nafsi wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an faraqnahu kami pisahkan litaqra'ahu agar kamu dapat membacanya 'ala nasi kepada manusia, 'ala muksin yaitu dengan berangsur-angsur, wa nazzalnahu dan kami turunkan tanzila yaitu dengan menurunkan secara terus-menerus. Quran Allah turunkan, Allah pisah-pisahkan, yaitu kalau menurut ilmu Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus di Baitul Izzah, namanya langit bumi. Jadi langit ada berapa? 7. Nah, Al-Quran sekaligus diturunkan itu di langit yang pertama, artinya yang mendekati bumi, langit pertama di Baitul Izzah, dan Allah turunkan per ayat sesuai dengan kebutuhan Nabi. Ayat yang pertama kali turun adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq itu yang pertama. Itu turun kepada Nabi di Gua Hira, ya. Tujuannya apa? Agar Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur, itu mudah dihafal oleh para sahabat. Nah, dari Nabi didengarkan oleh sahabat, ya. Dari sahabat didengarkan lagi oleh tabi'in. Dari tabi'in didengarkan lagi oleh tabi'in. Dari tabi'in didengarkan lagi oleh tabi'in. Baru nanti kepada para imam, ya. Dari para imam, dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal, sampai ke ulama-ulama, sampai ke guru kita, dari guru kita langsung kita bisa baca. Jadi insya Allah kalau kita itu ngaji sama guru itu insya Allah tuh bersanad, ya, nyambung semuanya kepada Nabi. Itu namanya pentingnya guru tuh begitu, ya. Insya Allah nggak bakalan keliru, ya. Nggak bakalan keliru. Bacaan yang sekarang kita dengarkan, kita baca ini semuanya kan dari guru dari guru terus sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu, ya. Nah, kalau belajar sendiri, yakin, ya, seyakin-yakinnya pasti salah. Benar kalau belajar sendiri. Saya belajar Al-Quran sendiri dah. Coba dah, ya. Dibuka tuh Alif Lam Mim. Apa coba bacanya? Ya kan? Paling juga apa ini bacanya, alamal apa bagaimana, ya kan? Iya, paling bingung. Yasin, Yasa, ya kan? Nah, bagaimana? Pasti itu dapat dengar dari guru. Kalau nggak ada gurunya lah susah. Biar pakai ini bagaimana juga susah. Nah, itulah pentingnya guru, ya. Jadi insya Allah yang sekarang nih kita baca, yang selama ini kita membaca sesuai dengan itu insya Allah dari guru sampai kepada tabi'in, ya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu silsilah, maksudnya sanad, ya. Jadi begitu pentingnya, ya. Nah, sama halnya dengan sholat berjamaah, apa fungsinya? Kita melihat, belajar sama imam, ya. Oh begitu ruku, oh begitu sujud, oh begitu cara duduk iftirash, duduk tawarruk, begitu, ya kan? Coba kalau dari awal kita kagak pernah ke masjid, sholatnya sendiri aja udah, ya kan?
pasti sesat, pasti salah ya, salah. Itu juga pentingnya kita berjamaah tuh begitu. Imam soft pertama ngelihat, makmum soft pertama ngelihat imam, ya kan? Soft pertama dilihat oleh soft kedua dilihat oleh soft ketiga sampai ke belakang, begitu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi insya Allah tidak akan salah kalau orang itu punya guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Tuh ya. Barang siapa yang tidak mempunyai guru maka setan gurunya. Ya. Guru boleh ya, banyakin guru ya. Begitu. Dari guru pertama kita ngajarin ikro ya, alif bata ya, bata sa. Kalau dulu zaman kita nggak ada ikro ya. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domahu a i gitu ya. Di zaman kita mah itu, sekarang mau ikro gitu. Intinya sama ya. Itu yang pertama. Terus Allah turunkan tuh terus menerus sampai selesai Nabi wafat. Ayat terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sampai Rasulullah wafat ya. Enggak biasa-biasanya Rasulullah wafatnya bulan itu bulan Rabiul Awal sesuai dengan lahirnya ya. Itu sejak Ramadan itu berbeda ya. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi selama 7 bulan terlihat beda tuh Rasulullah itu sejak Ramadan ya. Sejak Ramadan jadi menyendiri ya. Yang mencolok lagi saat bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji. Bulan haji dia biasa motongnya 1-2 ekor unta, dia saat itu 100 kambing, 100 kambing ya. 100 kambing dipotong oleh tangan Rasulullah sendiri sampai 63 udah kecapean, diterusin amal Sayyidina Ali sampai jumlahnya 100. Nggak ada yang sadar itu, nggak ada yang sadar. Ternyata begitu sudah terakhir wafat baru ngeh sahabat, pantes dia potong sampai 63. Itulah umur dari Nabi. 63 ekor dipotong dengan tangan sendiri, lalu digantikan sisanya sampai 100 oleh Sayyidina Ali. Ya, nah, itu apa itu yang tersirat rahasianya dari 63 itu? Itu artinya bahwa Rasulullah walaupun sudah dijamin masuk ke dalam surga, jadi setiap tahunnya itu Rasulullah tidak tinggal kurban. Jadi 1 tahun satu ekor. Jadi pas itu 63 dengan tangannya sendiri. 1 tahun 1. Jadi karena memang dia 63 berhenti ya. Ngehnya Rasulullah sahabat begitu selesai ya, begitu wafat tuh begitu ya. Ternyata itu rahasianya, umur itu 63 umur Nabi. Sampai Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, disitulah udah mulai sakit-sakitan ya, bahkan sholat saja diimami oleh Bilal yang biasa manggil ya. Jadi Rasulullah itu sholat antara tempat Nabi ke mihrab itu ya nggak jauh ya, hanya beberapa meter ya. Kelihatan Bilal nanti kalau sudah mau waktu sholat dia ngetuk pintu ya, apa sudah siap nih kan gitu ya. Udah siap, udah komat ya. Nah saat itu Bilal sudah Rasulullah sudah berat ya, sudah
bahkan sempat dipapah oleh Ali dan Sayyidina Abbas, anaknya ya, Fudail Ibnu Abbas, kakak beradik, sepupuan, itu pernah dipapah sekali-kalinya dan selanjutnya sudah tidak kuat lagi, dan yang itu dibisiki oleh dipanggil Fatimah, anaknya dibisiki oleh Nabi. Dalam bisikannya itu berpesan, kita di saat itu kan ada namanya perbudakan ya, auma malakat aimanukum, kita disayangi perbudakan itu. Jadi kalau sekarang mau nggak harus sayang kepada orang yang duafa, yang lemah. Baru nanti dibisiki bahwa setelah saya meninggal sudah saatnya nanti kamu adalah orang pertama yang menyusul setelah saya, kata Nabi, dari keluarganya, begitu ya. Dan sudah disiapkan di dalam surga jadi Sayyidah, inna Fatimah sayyidatu ahlil jannah. Jadi Fatimah itu akan menjadi pemimpin perempuan surga. Nyengir tuh Fatimah ya, nyengir Aisyah penasaran, lah emang bisikin apa sih kan gitu ya? Iya, bukannya warisan ya kan? Oh, Fatimah nyengir begitu karena saking senengnya ya, senang dikasih kabar begitu bahwa saya lah yang pertama kali menyusul setelah Nabi ya, setelah kematian Rasulullah. Benar saja itu setelah 6 bulan wafat Sayyidatuna Fatimah ya, nyusul Nabi. Iya, Nabi main dikasih tahu ya kan. Nah, kita mau boro-boro mau mati gak kasih tahu. Ya Rasulullah sakit. Nah, sakitnya ya karena sisa-sisa racun yang pernah diminum, pernah dimakan di makanannya itu yang bernama Hindun, perempuan Yahudi ya. Kalau sahabat meminum tuh langsung mati. Ya begitu Nabi, begitu dikunyah, dikasih tahu malaikat Jibril sempat tertelan sedikit ya. Nah, itulah yang menyebabkan Rasulullah panas ya. Panas karena sisa-sisa racun itu. Jadi ya sakit ya, sama kayak kita manusia. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Qul, katakanlah, aminu, berimanlah kamu, bihi, dengannya, maksudnya dengan Al-Quran. Aw la tu'minu, atau kamu juga tidak beriman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, utu, yang telah diberikan al-ilma, ilmu, min qablihi, dari sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka, yakhiruna, mereka itu tersungkur, lil azqan, yaitu di atas dagunya, mukanya, sujadan, dalam keadaan sujud. Katakan wahai Muhammad, kata di sini kepada orang kafir Mekah, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Ungkapan ini dimaksudnya bukan berarti memilih, sebagai ancaman ya buat mereka. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya itu diturunkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani ya, yang memang sudah diberikan Taurat, Injil dan Zabur, percaya dengan Al-Quran, pindah ya. Nah, ini pilihan beriman atau tidak beriman ini artinya apa? Bahwa Allah mah nggak berpengaruh ya. Manusia mah beriman atau enggak, bagi Allah tidak rugi ya, enggak rugi bagi Allah. Allah hanya ngasih aja, iman kek terserah, mau enggak kek terserah, kan gitu ya, enggak ngaruh bagi Allah. Nyuruh sholat juga kan begitu ya, nyuruh sholat juga sama ya. La nas'aluka rizqa, saya mah enggak minta upah kata Allah, tapi nahnu narzuquka, kami yang memberimu rizki begitu. Jadi
sama sekali tidak ada ruginya. Seandainya seluruh manusia misalnya membangkang semuanya tidak percaya dengan Al-Quran, lalu terus Allah berhenti jadi Tuhan? Lah enggak, kagak ngaruh ya. Iya, mau iman ke mau kagak bagi Allah mah enggak ada masalah, enggak rugi kan gitu ya. Yang rugi kita gitu. Jadi orang yang telah diberikan ilmu itu maksudnya adalah orang-orang yang telah memakai Taurat, Injil, Zabur, lalu dengan turunnya Al-Quran baru dia percaya, ya, bahwa ini adalah Al-Quran, kitab Allah terakhir, ya, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Jadi utul ilma di situ adalah ahlul kitab. Nah, mereka itu kalau dibacakan Al-Quran, ya khiruna, tersungkur sujud kalau dibacakan Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu ada namanya surah-surah sajadah yang sering kita baca di Jumat, hari Jumat pagi ya. Wahum la yastakbirun, itu sunnah kita sujud membaca, namanya sujud tilawah. Nah ini jarang, nggak hanya di sholat ya, walaupun kita tidak dalam keadaan sholat membaca Al-Quran, ketemu ayat-ayat sajadah, sunnah sujud ya. Iya, tasbih aja bacaan ya, begitu ya. Nah, syukur-syukur sujud sebentar baca itu, baru duduk lagi terusin baca. Nah ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu bacanya. Gimana Ustaz kalau saya kagak hafal bacanya? Baca yang biasa boleh. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalaupun kita kagak hafal, boleh ya. Bacaan sujudnya. Kalau kita kagak hafal. Tuh di dalam juz amma juga ada satu ya, wasjud wa qatarib. Nah itu sujud juga ya, dengan membaca tasbih. Itu sujud tilawah. Sujud syukur, sujud itu ada 3, sujud sholat yang rukun, yang kedua adalah sujud sahwi karena lupa di dalam sholat, 2 ya. Terus yang ketiga sujud tilawah karena ada bacaan-bacaan Al-Quran, dan yang keempat sujud syukur. Jadi ada berapa sujud? 4. Ada 4 sujud ya. Di dalam sholat ada 2. Pertama sujud rukun, sujud sholat ya, 5 waktu sujud tuh ya. Nah yang kedua, kalau kita lupa saat sholat, lupa tahiyat, lupa jumlah rakaat, nanti di ujung sunnah sujud sahwi. Subhanalladzi man la yanamu wala yashu, sujud tuh, itu namanya sujud sahwi karena lupa. Itu dalam sholat ada 2 ya. Di luar sholat, di dalam sholat juga boleh, ada namanya sujud tilawah ya. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Saat apa? Saat ketemu dengan surah-surah sajadah. Nggak tahu jumlahnya ada berapa itu, 4 apa berapa ya? Ya. Dan itu ada tandanya ya. Di dalam ujung ayatnya itu ada namanya as-sajadah ya. Lebih jelasnya ibu baca aja alif lam mim tanzil. Sajadah itu ketika misalnya wahum la yastakbirun, di situ ada tuh tandanya tuh ya. Baru selesai sujud bangun lagi, langsung sujud lagi sedang berdiri ya. Wahum la yastakbirun, baru sujud langsung. Begitu bangun
langsung nerusin tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum ya dan seterusnya. Alif lam mim tanzil ya. Bu, udah apa ada kan? Tahu ya? Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Nanti di situ ada tandanya di ayat wa la yastakbirun itu tulisan kecil ya. Sajadah. Itu artinya sunnah kita sujud baik saat sholat maupun di luar sholat. Saat tarik Ramadan ya, baca Quran kan kita ya sampai khatam. Nah ketemu itu sunnah sujud dan membaca tasbih gitu. Ya ini ya. Nah ini cirinya dia yakhiruna, dia sampai tuh bersungkur lil azqan dalam keadaan sujud saking percaya kepada Al-Qur'an. Wa yaquluna, dan mereka berkata subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, dan mereka berkata subhana maha suci rabbina Tuhan kami in kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya kana adalah janji Rabbina Tuhan kami itu lama pula pasti dilaksanakan. Ini bacaannya bisa ini ya, bisa juga yang sering dipahami di dalam hadis itu yang sajadah wajhiyah alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu. Itu juga buat sujud syukur itu ya. Sujud itu berarti juga. Iya, boleh ya menghadap kiblat. Kalau sujud menghadap kiblat ya. Misalnya kita ketemu dengan orang ya, kalau nggak punya wudhu ya jangan. Maksudnya setelah itu lalu kita nyari musola, nyari tempat kita wudhu langsung sujud. Itu namanya sujud syukur, bukan asal sujud ya. Boleh asal sujud tapi ya bukan berarti yang diperintahkan ini ya. Lulus ataupun kita diterima jadi pegawai ya kan, saking senangnya kita nih, ya Allah langsung cari musola langsung dia sujud ya. Atau gimana dengan orang-orang yang langsung sujud di situ? Boleh. Kalau kita dalam keadaan berwudu kan langsung sujud di situ membaca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya boleh, paling enggak bacaan yang biasa sujud sholat aja baca walaupun sekali ya. Subhanallah, boleh, enggak apa-apa. Iya, karena sujudnya itu kan, kita bersyukur ya Allah dalam kondisi sehat kan gitu ya. Iya, diberikan rezeki. Jadi jangan sampai kita itu nganggapnya rezeki itu duit aja. Ya badan sehat aja nih ya Allah ya, enggak kehitung. Iya, wah gitu ya. Sekarang ini kan memang kalau kita memang di dalam hadis itu ya sering kita baca sayati zamanun alaikum, akan datang pada satu masa di mana kalian semua taqarubuz zaman. Zaman ini, masa ini, waktu ini kayaknya deket. Ini ciri kiamat nih ya. Ciri kiamat, ini waktu kayaknya sekarang tuh sebentar. Setahun di dalam hadis nih ya, hadis bukan saya ngomong nih ya, kata Nabi di dalam hadisnya, setahun akan terasa sebulan, sebulan akan terasa seminggu, seminggu akan terasa satu hari, satu hari akan terasa satu jam akan terasa seperti kita membakar kertas yang begitu selesai hilang udah. Begitu kan udah terjadi kan ya, kayaknya baru bentar banget udah ganti tahu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua ciri kiamat, sekarang taqarubul aswaq, orang mau ke pasar sekarang itu mudah gampang.
Dulu kalau kita mau ke pasar, ya kan, ke Pondok Gede doang. Iyalah, sekarang udah kemana-mana pasar, gampang banget. Ah, itu cirinya. Yang sekarang lagi lebih sekarang canggih lagi, nggak usah kemana-mana, pesen aja tuh datang itu makanan. Iya kan? Iya nggak Bu? Iya, datang laut tinggal makan. Nah, Shopee, ya kan sekarang tuh anak-anak muda ya kan, malam-malam kagak keluar kagak, datang motor dah, paket ya kan, Iya. datang udah. Yang bisa beda kafe. Iya, tapi paling tidak ciri-ciri itu sudah ada. Ciri-ciri yang dikatakan Nabi itu memang udah terjadi. Ya, tuh. Nah, baru nanti ciri yang ketiga itu banyaknya kedustaan, banyaknya berita bohong, fitnah, ya, segala macam. Benar sekarang penipuan-penipuan itu sekarang sangat banyak ya. Mungkin ibu-ibu nggak main ini dah media sosial ya kan? Itu banyak penipuan-penipuan sekarang canggih ya. Itu ciri yang ketiga. Nah, pesennya yang di terakhir itu satu, jangan tinggalkan sholat, kan gitu ya. Jangan tinggalkan sholat. Baru nanti yang kedua itu lupa lagi kan. Baik. Habis sholat kenapa? Enggak, kalau makan dia udah wudhu. Salaman enggak tahu enggak. Ponakan. Iya. Ponakan itu anaknya? Orang saya. Rabi. Oh. Tadi udah. Iya. Iya, hal kayak gini nih ya. Karena saya mau tanggapi lagi enak ya. Anaknya saudara itu boleh dinikah kayaknya ya? Ya kan? Kalau boleh dinikah mah batal. Kalau saudaranya perempuan maka enggak. Iya, sama-sama perempuan mah enggak ya. Ini yang laki ya. Misalnya saudara laki gitu, orang saya laki. Batal. Ponakannya laki. Iya, terus saudaranya perempuan, saudara dia. Dia Kalau sama-sama itunya, sama-sama ponakannya kan boleh nikah tuh, batal. Kalau yang bersangkutan langsung enggak, ibunya sendiri kan? Iya enggak, ponakan ya. Kayak saya misalnya dengan anaknya Tevida gitu ya, iya enggak. Iya. Kalau kita buat mengantuk, misalnya anaknya juga sabar gitu, nggak bakal gitu ya, Bu? Mantul. Iya, misalnya punya saudara itu salaman mau umi, nggak bakal kan ponakan mantul gitu. Ponakan mantul. Anak kaminya saudara, namanya saudara. Mau sobar sama Umi manggilnya siapa? Bibi. Umi, ponakan. Oh. Kan Umi mau biasa saudara. Iya. Ntar dulu udah saya itu bingung ini saya. Kalau ponakan belum selesai ini. Anaknya Maman itu kan ini ya, boleh apa namanya nggak boleh ya. Tapi kalau sesama anaknya kan boleh ya. Jadi prinsipnya itu kalau boleh dinikah itu berarti batal ya. Selama itu kan nggak boleh nikah juga ada yang sementara, ada yang selama-lamanya ya. Kalau selama-lamanya kayak model mertua ya kan? Enggak ya, itu mah selama-lamanya tuh. Tapi kalau adenya atau empoknya istri itu saudara, tapi itu ini apa namanya sementara ya. Karena memang saat misalnya meninggal bisa dijadikan istri. Gitu batal itu memang ya, karena memang sementara. Oke, lanjut dulu ya. Nah, itu.
wa yakhiruna dan mereka tersungkur lil azqani bagi di atas muka ya, yakuna mereka menangis, wa yaziduhum dan menambah mereka khusyu'a khusyuk. Kalau orang-orang dulu begitu ya, mendengarkan Al-Quran itu sampai tersungkur, sampai dia sujud menangis. Mungkin dia paham kan gitu ya. Iya, kalau kita makan nggak paham ya. Dengerin suara yang merdu, makanya kalau seandainya kita selesai sholat, kalau ada sedang membaca Al-Quran, kita sementara jangan kenceng-kenceng dulu wiridannya ya, ngalah dengan Al-Quran ya. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada bacaan Al-Quran, gimana kalau wiridannya kenceng-kenceng lah, boleh ya, itu kecuali dengan adanya Al-Quran kan. Jadi itu, jadi sampai menangis dan menambah khusyuk itu bagi orang yang memang ciri beriman kepada Allah. Kalau kita makan begitu dengerin Al-Quran kayaknya ya nggak ada pengaruh apa-apa ya, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi bagi orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Orang-orang begitu, ketika disebut nama Al-Quran itu zadathum imana, bertambah iman. Qul Allah, katakanlah, disebut nama Allah, qul, katakan wahai Muhammad, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, atau ud'ur Rahman, serulah Ar-Rahman, Allah atau Ar-Rahman. Ayyaman, yaitu tinggal pilih saja yang mana saja ya. Ayyaman tad'u, mana saja yang kamu pergunakan untuk menyeru, falahul asmaul husna, maka baginya adalah ada mempunyai nama-nama yang baik. Inilah asal usul daripada asmaul husna, warrahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Asmaul husna itu semua boleh untuk berdoa, ya Rahman ya, ya Rahim, ya Wadud, ya Razzaq ya. Itu bisa untuk berdoa. Ud'u, serulah Allah, awid'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman. Itu ya. Nah, itu dalil ini penggunaan asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maksudnya nama-nama Allah untuk mengagungkan. Jadi kita dalam berdoa itu biasanya diawali dengan kalimat-kalimat untuk mengagungkan ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali, ya Muyassirul Asir. Itu tambahan, jadi tidak ada di Asmaul Husnanya itu ya, nggak ada. Tapi itu boleh kalau kita, ada banyak orang berdoa begitu, ya man lam yakul lahu, ya ngambil dari Al-Quran gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi yang paling baik adalah asmaul husna, nama-nama yang sudah ada itu di dalam Al-Quran biasanya ada. Itulah untuk menggunakan kalimat-kalimat Allah. Wala tajhar, dan janganlah kamu mengeraskan bisolatika dengan sholatmu, wala tukhafit, dan juga jangan kamu merendahkan biha dengannya. Nah, ini kadang-kadang nih salah pemahaman ya. Tidak boleh mengeraskan sholatmu ini adalah perintah saat sholat dilakukan di kota Mekah. Di kota Mekah itu kalau misalnya ketahuan sholat ya, maka langsung ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ya kan, dan abu-abu yang lain ya. Nah, di saat kota Mekah, apalagi belum masuk Islamnya Sayyidina Umar ya, nggak ada yang berani. Baca Al-Quran juga pelan, sholat juga pelan. Jadi tidak boleh terlalu kencang ya. Begitu di kota Madinah baru ya,
bahkan sudah masuk Sayyidina Umar dalam agama Islam, baru pada berani itu ya. Preman, orang ditakuti Sayyidina Umar ya. Sehingga saat dia masuk Islam, maka kita merasa wah enak ini ya kan, premannya udah masuk kan gitu. Nah, makanya berani. Jadi perintah tidak boleh mengeraskan ini adalah saat sholat di kota Mekah ya. Dan ikuti saja apa yang sudah kita praktekkan. Sholat jahar itu maghrib, isya dan subuh gitu ya. Nah sholat sir yang itu adalah dari zuhur asar ya. Itu ya, jadi lakukan aja. Walaupun sendiri sholatnya tetap sunnah jahar ya, begitu. Dan tidak ketika kita misalnya membaca rukun-rukun ya, bacaan-bacaan yang memang rukun itu harus jelas dibaca ya. Bukan, dalam bahasa Arab itu ada dua, ada membaca, ada mutolaah. Kalau membaca mau keluar suara. Beda dengan kita bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran kita baca Quran, nih kita baca Quran, mulutnya nggak gerak, tapi dia baca kan? Baca tuh. Tapi kalau sholat yang namanya membaca itu harus keluar dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim gitu kan? Ya paling enggak kalau baca mah per ayat dah. Ya, enggak mungkin sekali sudah juga kan? Belum mungkin begitu mak. Nah, itu ya. Itu yang namanya membaca tuh begitu. Jelas dibaca per ayat, bukan diem. Kalau diem namanya mutolaah. Kita nih mau ngajar nih ya kan, baca tuh kita buka kitab tapi kagak bunyi ya kan, cuman memahami aja kan. Nah itu namanya dalam bahasa Arab namanya mutolaah. Iya siap-siap ya kan, ntar nih mau membaca ini nih, dia mutolaah dulu tuh ya kan. Ya saya malam minggu ya kita Nasihatul Diniyah. Yang lain tahlilan ya saya mutolaah sebentar itu ya, paling beberapa baris itu kita mutolaah dulu ya. Nah itu namanya mutolaah. Jadi nggak gerak mulutnya, memahami aja kan, baca dalam hati kan. Wah ini artinya ini artinya ini itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia membaca selain daripada Al-Quran, yang namanya membaca itu nggak mesti keluar dari mulut ya. Kita baca berita, sering orang baca koran ya kan, bunyi nggak di mulutnya? Agak dia ya kan, tapi itu namanya membaca itu ya. Kalau bukan Al-Quran membaca, wah dia lagi baca koran padahal nggak bunyi ya kan. Wah repot kalau baca Al-Quran bunyi ya kan, rame ya. Itu ya pengertian membaca di dalam Al-Quran, dan membaca itu selain daripada Al-Quran ya. Jadi yang namanya sholat itu membaca Al-Fatihah itu rukun ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak termasuk sholat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah itu wajib dibaca ya. Jangan kita diam ya. Apalagi kecuali saat imam baca Fatihah kita diam ya. Itu jangan ngeduluin ya. Teman-teman terawih kita udah ngeduluin aja kan. Lah imam belum kelar baca Fatihah kita udah selesaiin aja, nggak boleh ya. Paling nggak imam udah pertengahan ya, kita baru mulai itu ya. Wabtaghi baina dzalika sabila ya, dan carilah olehmu antara yang demikian itu adalah jalan. Artinya
sederhana di sini maksudnya adalah supaya para sahabat dapat mengambil manfaat darinya, dan carilah persengajalah atau di antara kedua itu, yakni antara suara keras dan suara pelan, jadi tengah-tengah ya, yaitu cara yang di pertengahan, jadi keras enggak, pelan juga enggak, jangan sampai mengganggu yang lain. Jadi sholat itu harus membaca itu keluar suaranya ya, enggak kencang ya, tapi paling tidak tuh keluar di telinga sendiri, terdengar oleh telinga sendiri, nggak usah tetangga, nggak usah ya. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah wa qul alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, bagi Allah, alladzi lam yattahid, yaitu Allah yang tidak membuat atau menjadikan waladan, seorang anak, walam yakun lahu, dan tidak ada juga bagi Allah itu syarik, teman atau sekutu, fil mulki, dalam kerajaannya, enggak punya ya, tidak ada kerajaannya, enggak ada temannya. Walam yakun lahu, dan tidak ada juga bagi Allah itu waliyun, penolong, pembantu, enggak ada pembantu ya, minadzulli, dari kehinaan. Jadi kalau ada orang yang ada pembantunya, yang kalau ada yang ngejek, kalau ada yang enggak patuh ya, enggak, Allah mah enggak ngaruh ya. Wa kabbirhu, dan anugerahilah dia takbiro, sebesar-besarnya. Artinya kita diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah dengan membaca apa? Allahu Akbar. Itu yang sudah diajarkan setiap kali kita melaksanakan sholat. Oke, sini adalah memuji bahwa Allah tidak mengambil atau tidak membuat anak, seorang anak. Artinya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan dan juga Allah tidak melahirkan, suci dari semua itu, subhana ya. Dan juga tidak punya teman. Kalau kita mah wah harus ya, pemimpin sekecil apapun itu punya. Kalau presiden ya harus ada wakilnya ya, menteri ada stafnya. Kalau dia mah paling ngumumin doang ya kan, tanda tangan doang, yang kerja masih staf, semuanya ada pembantunya. Allah mah enggak ngaruh ya, menciptakan langit dan bumi ini ya, gitu. Walaupun sudah ada malaikat, bukan berarti itu pembantu malaikat, enggak ya, enggak ngaruh ya, enggak ngaruh. Betul Allah ciptakan malaikat nih buat mencatat ini itu supaya kita itu yakin bahwa Allah sudah menciptakan makhluk yang bernama malaikat dan wajib diimani gitu ya, iman kepada Allah, malaikat Allah kan gitu ya. Iya, bukan berarti Allah keteter, surga aja pakai juru malaikat rokib ya kan, enggak ngaruh ya, enggak ngaruh. Walaupun nggak dijaga, nggak apa-apa ya. Allah mampu. Tapi yang jelas Allah ingin membuktikan bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat, dan itu wajib diimani, masuk ke dalam rukun iman, beriman kepada para malaikat. Begitu. Dan dalam kerajaannya juga tidak ada yang penolong, tidak ada yang membantu ya, sendiri. Bahkan saat seluruh makhluk dimatikan oleh Allah ya, baru itu tiupan yang kedua ya, Allah bangun tiupan untuk yang pertama kali Allah bangunkan malaikat Israfil ya, untuk membangunkan semua makhluk Allah. Jadi yang paling wajar, paling pantas ya, siapa saat itu? Allah, la ilaha illa ana, gitu ya. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain ana, selain aku. Semuanya mati ya, semua makhluk mati, malaikat juga mati semua, tinggal satu Allah. Disitulah limanil mulku, milik siapa kerajaan itu?
kecuali milik Allah. Barulah di situ Allah mulai membangunkan malaikat Israfil, karena dialah nanti akan membangunkan semua makhluk-makhluk Allah itu, ya. Nah, begitu. Jadi kita di sini nanti bertakbir, ya, jadi untuk membesarkan Allah. Dan kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita faham kalimat ini, bahwa selain daripada Allah itu kecil, ya, iya, semuanya kecil, tidak ada apa-apanya. Allah lah yang Maha Besar. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus merendahkan orang? Kenapa kita harus macam-macam angkuh, ya? Padahal kalau kita amalkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, udah tidak ada lagi, ya. Manusia mah sama aja, ya, kecuali Allah. Baca berapa kali kita takbir, ya, maknanya itu supaya kita ini tidak boleh merasa lebih segala-galanya kecuali Allah. Kayak kalau dipuji misalnya, ya, oh kamu nih hebat, Allahu Akbar, gitu kan? Jawab langsung Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Insya Allah tuh kita tuh akan nunduk dikit, ya, ya Allah, Allahu Akbar, itu ya. Ini mau dipuji langsung aja disambut. Oh siapa dulu, ya kan? Oh lu siapa, kan gitu. Gua, ya kan? Gua belajar, gua kaya. Nah, keluarga, ya kan? Jadi kalau keluar pujian tuh langsung Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita nggak ada apa-apanya, kita mah kecil semuanya. Itu terakhir ini, ya, apa maksudnya surah Al-Kahfi, ya. Insyaallah nanti dilanjutkan di dalam Al-Isra, ya. Nanti masuk ke Al-Kahfi yang artinya gua. Kenapa? Masih ada waktu, tak? Iya. Kakek nenek kita kan segaranya banyak. Orang tua kita kan segaranya banyak. Kita mengajar Fatihah untuk orang tua. Cuma ilah bunyi apa satu-satu itu apa? Iya. Iya. Mau mandi aja ada mandi buang air gitu, jadi. Iya. Gitu, boleh apa gitu? Iya, jadi penyebutan nama khusus itu sebenarnya, ya, nggak terlalu berpengaruh, tapi paling tidak itu buat ngingetin, apalagi saat ini yang mau dihaulkan siapa, gitu kan, ya, yang kita sebutin. Walaupun memang nanti kita bacain semua, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, dan kepada ruh-ruh orang tua kita, ibu-ibu kita, kena semua sebenarnya, mah. Sebenarnya kena semua. Gimana kalau penyebutan satu-satu tuh boleh nggak? Boleh. Untuk menegaskan, ya, bahwa saat itu memang yang dihaulkan si A, si B, si C, gitu, ya. Atau kalau kita sebutkan saat memang dalam keadaan sholat, paling tidak disebutkan. Nanti makanya begitu kita menyebutkan, takut ada yang kelewat, udah wa ila arwahi abaina wa ummahatina, atau wa usulihim wa furu'ihim, gitu, ya. Usul itu ke atas, bapaknya ke atas, ya kan. Wa furu'ihim, cabangnya ke bawah tuh, ya, cucu terus, ya kan. Takut nggak ada yang tersebut, itu udah kena semua sebenarnya, ya. Insya Allah nggak bakalan mereka itu luput, pasti kena di situ. Dalam rangka ketika kita membaca wa usulihim wa furu'ihim, itu udah kena sebenarnya, ya. Makanya jangan lupa begitu habis nyebutin. Makanya dari orang gini, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina, khususan dah, ya kan. Kalau kita mau sebutin ilaruh ini terus, karena untuk penyebutan kok pakai disebut segala, kan gitu, ya. Ya nggak disebut juga nggak apa-apa, tetapi paling tidak saat itu kita lebih mengenal haulnya siapa, kan gitu, ya. Oh si ini, dua ini haulnya, ya, kong ini sama ini, kan gitu, ya. Itu bukan berarti itu doang yang dapat, semuanya dapat, ya, begitu.
Maksudnya gimana kok? Misalnya dia pakai satu pakai satu. Oh, iya, Fatihah sama sekali boleh, ya. Kita membaca yatim, gitu kan ngirim Fatihah dulu. Iya. Yatim nenek gitu. Mm-mm. Kan buat bacaan itu tidak ada banyak. Iya. Tapi asal ngirimin, asal baca Fatihah gitu. Cuma lalu matu jena pintu domen, ada matu kota matu koti, matu kali pintu domen gitu. Iya. Emang lo jelasin bertahan kalau Mm-mm. Iya. Itu anunya nyebutnya gitu, enggak cuma yang lalu matu kota pintu domen, matu koti pintu domen gitu. Iya, jadi nggak kesebut semua dah. Iya. Jadi gitu, matu koti matu tari pintu domen gitu. Itu kata apa? nggak apa itu ya. Enggak apa-apa. Ya, baca Yasin, ke baca Fatihah ya. Iya. Boleh kita diniatkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan syafaat. Bacaan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada wasilah ya. Iya.